Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali di dalam ibadah mengalami hadirat-Nya. Saya percaya kita semua di tempat ini sedang menanti-nantikan lawatan Tuhan dan keajaiban Tuhan yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Mari pada hari ini kita menyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk engkau memuji dan menyembah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore malam hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk datang kepadamu Tuhan. Kami beri hati kami untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Karena Engkau baik di dalam hidup kami dan Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Tuhan bertahta di atas pujian kami dan kami yakin Tuhan akan memberikan berkat bagi setiap kami, berkat kekuatan, berkat penyertaan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan berkati sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Katakan, Yesus ku cinta Kau selalu. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan kembali dengan sungguh-sungguh, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nyatakan ku cinta Kau Tuhan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
sungguh dari hatimu, karena Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang memiliki nama yang indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Katakan Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan sidang jemaat bersama. Ku selalu puji-Mu. Ini pujian kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Selalu sebab Kau yang layak terima, ya Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ini hati kami, Tuhan. Kami berikan untuk menyembah Kau, Yesus. Sebab Kau yang layak terima semua pujian,
karena Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau terus menerima anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah mata kami hari ini tetap tertuju kepada Tuhan. Sekalipun sekeliling kami hari-hari ini mungkin sedang tidak baik Tuhan, situasi kami hari ini mungkin sedang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu, anugerah-Mu akan terus ada dalam hidup kami, menyertai kehidupan kami, karena Engkau Allah Immanuel. Bahkan di penghujung tahun ini Tuhan, kami percaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau terus menyukakan hati-Mu melalui pujian kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Bahwa ada 1000 cara Tuhan menolong kehidupan-Mu. Ada 1000 cara Tuhan menolong kehidupan kita. Biarlah anugerah Tuhan yang akan menjadi perisai di dalam hidup-Mu. Anugerah itu akan mengelilingi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Kami tetap memilih untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Nyatakan pujian ini bersama-sama. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari bersama-sama kita belajar lagu ini. Ada 1000 cara Tuhan menolong hidupmu. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Nyatakan bersama-sama anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku,
saja nyatakan. Mari rasakan anugerah Tuhan yang mengelilingi kehidupanmu. Anugerah Tuhan yang memelihara hidupmu. Ya Yesus, untuk seumur hidup kami Tuhan. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisai kami Tuhan. Setia memberikan anugerahnya. Ya Yesus, jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan anugerahmu, anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Biar anugerahmu itu terus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan terus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Ketika orang lain pergi meninggalkan kami, tapi anugerahmu setia menjadi perisai di dalam hidup kami Tuhan. Anugerahmu yang mengelilingi kehidupan kami sampai hari ini Yesus. Oh, terima kasih. Anugerahmu memelihara kami. Anugerahmu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak percaya. Haleluya.
kasih. Kami percaya sampai hari ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Bahkan di dalam suka duka kehidupan kami, berat mungkin yang hari ini kami rasakan, tapi kami percaya anugerah-Mu yang memelihara kami, anugerah-Mu yang menjadi perisai kami Tuhan. Ketika hari-hari ini kami mau menjalani kehidupan kami agar semakin dekat dan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik untuk persembahan kami Tuhan. Berkati untuk seluruh sidang jemaat-Mu hari ini yang memberikan persembahan mereka ya Bapa. Berkati pekerjaan apa yang ditekuni pada hari ini, Tuhan yang memberikan berkat-berkat atas kehidupan jemaat-Mu. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan mengedarkan kantong persembahan. Tuhan memberkati kehidupannya dan pelayanannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita, pertolongan-Mu ajaib. Untuk persembahan Bapak Ibu semuanya, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amin. Mari kita tetap mengagungkan nama Yesus kita. Dia adalah Yesus yang setia. Kalau tadi 1000 cara Tuhan menolong kita, kalau hari ini kita kembali menguatkan iman kita. Berkali-kali Tuhan menolong kehidupanmu di dalam rasa sakit, di dalam suka duka, di dalam lembah kelam sekalipun. Yesus tetap setia. Katakan Yesus setia. Yesus setia dalam hidupku. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku. Meskipun Tuhan tak menolongku. Meskipun duri dalam dariku, doaku tak terjawab. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis senyanya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu dan katakan, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali ya Tuhan, ini pengakuan iman kami. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Haleluya. Mari kaum wanita saja katakan,
kaum pria menaikkan pujian ini meskipun doaku tak terjawab. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Berkali-kali Tuhan menolong. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan angkat tanganmu. Nyatakan berkali-kali Kau menolong kami, Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau menolong kami, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali saya serahkan kepada hamba-Nya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau Yesus setia dalam lembah gelap, dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia dalam lembah gelap, dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih kepada Tuhan karena sore hari ini kembali kami boleh bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan melalui pujian syukur yang kami persembahkan. Dan kami tahu Tuhan, tidak semua orang bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh hadir, itu adalah anugerah kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami malam hari ini bersama-sama belajar untuk menghargai apa yang Tuhan ajarkan,
menghargai akan apa yang Tuhan katakan melalui pemberitaan firman yang Tuhan sudah tuliskan. Dan beri kami Tuhan pengajaran, pemahaman, pengertian benar saat kami mengikut Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah secara khusus dari hati ke hati untuk kami semuanya. Sehingga firman yang akan kami terima sungguh boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Memberkati akan sidang jemaat-Mu yang pada sore hari ini sudah mempersiapkan hati dan pikiran mereka. Dengan berkat kudus yang daripada Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Auk satunya mungkin bisa dikurangi, Arif. Bapak Ibu, hari Selasa kemarin dari Evening Prayer Community mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan. Nah, saya punya satu pendapat ya melalui firman Tuhan yang saya bagikan kemarin. Saya sendiri sebagai seorang yang menyampaikan firman, saya sangat terberkati. Nah, oleh karena itu sore hari ini saya akan bersama-sama belajar kembali. Saya akan bagikan dari apa yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, pemberitaan firman Tuhan sore hari ini berbicara tentang gereja. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan sesudah masa Covid, banyak sekali orang-orang yang dahulu amat sangat rajin pergi ke gereja, hari ini mereka berkata malas. Kalau ditanya, kenapa kamu malas? Nah, saya memberikan gambar, seperti ini gambarnya. Ada orang yang tetap di atas tempat tidur, ya mau bangun malas, beraktivitas apapun malas. Kemudian gambar ini memberikan sebuah perenungan, ya sudah orang ini cuma diam di tempat. Nah, kalau seandainya hari itu adalah hari Minggu, kemudian orang ini tidak datang beribadah, jawabannya apa? Apa Bapak Ibu? Halo? Ini loh tulisannya. Malas. Demikian juga dengan gambar kedua. Hari ini lebih banyak orang suka beribadah melalui online. Kalau ditanya, kenapa tidak pergi ke gereja? Jawabannya apa? Malas. Nah, orang malas itu bermacam-macam. Ada karena salah satunya ketika malas tidak pergi ke gereja karena malas ketemu gembala. Ya, ada orang berkata, wah gembala ini nyebeli, malas. Kemudian ada lagi yang berkata gembalanya atos, malas juga. Terus nanti orang lain lagi berkata, aku tidak datang ke gereja karena malas ketemu sama si A si B. Loh, sebabnya kenapa? Yus malas, delok raine wegah, kira-kira begitu. Dan banyak sekali bermacam-macam alasan kata malas. Tapi kalau kita belajar dari perkataan Tuhan, orang yang malas untuk datang beribadah, ya orang itu tidak mengalami berkat. Kenapa dalam kitab Keluaran pasal 20 dikatakan, Tuhan memberkati hari Sabat. Sudah, kata-kata itu jelas. Nah, bagi orang-orang yang menganggap bahwa hari ini gereja sudah tidak lagi relevan, kita akan bersama-sama belajar. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8, kemudian surat Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Yuk kita akan baca bersama-sama dengan keras Keluaran pasal 20 ayat 8. Ada yang memandu? Oke.
Kita baca satu ayat terlebih dahulu, Keluaran 20 ayat 8, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yuk sekali lagi dengan keras, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan berkatanya tegas, dia berkata ingatlah. Ingat di sini artinya apa? Jangan lupa. Diiling-iling. Apa yang harus diingat? Kuduskanlah hari Sabat. Nah, perkataan ini diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk Israel. Nah, ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, hari itu Tuhan mengingatkan untuk supaya mengkuduskan hari Sabat, karena hari Sabat itu memang satu hari yang bersifat sakral. Nah, tafsir yang kedua, Tuhan memberikan perintah tentang kuduskanlah hari Sabat, itu berbicara karena apa? Tuhan ingin menampung. Tuhan ingin mengayomi orang-orang yang hari itu sedang mengalami banyak kesulitan. Ya, kalau kita belajar dari kitab Keluaran itu adalah kitab yang hari itu bangsa Israel masih tertindas oleh Firaun, oleh Mesir. Nah, Tuhan ketika mendengar seruan bangsa Israel, kemudian Tuhan mengirimkan seorang utusan yang bernama Musa untuk apa? Mengeluarkan dari kesusahan. Tuhan ingin memerdekakan bangsa. Dan hari itu sebelum terjadi peristiwa Keluaran, Firaun yang jelas tahu bahwa suatu hari nanti Israel itu akan menuju tanah perjanjian, kemudian Firaun selalu memberikan halangan. Nah, salah satu halangannya adalah apa? Israel tidak boleh ibadah. Kita hari ini di Indonesia masih bisa leluasa ibadah. Tapi kalau Bapak Ibu dengar berita salah satunya di China, ya di Tiongkok, orang mau ibadah seperti kita tidak bisa. Sehingga di China itu ada gereja bawah tanah. Terus caranya mereka beribadah bagaimana? Pemberitahuan lewat teman. Misalkan contoh, saya mau beribadah besok hari Minggu, saya bilang kepada Rosa, besok hari Minggu ada ibadah. Tempatnya di tempat si A, jamnya jam sekian. Kemudian ketika saya ketemu dengan Rosa, saya menyobek Alkitab saya. Mungkin 2 lembar, bagian yang akan besok disampaikan itu disobek, diberikan. Kemudian Rosa ketemu Novi, beritanya sama. Nov, besok ada ibadah, jam sekian di tempatnya si A. Rosa tanya, ada Alkitab enggak? Oh, ada, aman. Itu dilakukan hampir setiap minggu sampai hari ini. Ya, kemarin saya diberi cerita oleh Ibu Fendi yang beberapa waktu yang kemarin dia berobat ke China berkaitan dengan kesehatannya. Kemudian dia beberapa waktu di sana dia cerita, wah Pak Arief, di sini enggak bisa ibadah. Sehingga mau tidak mau Pak, saya online. Padahal online tuh saya nggak bisa merasakan apa-apa, tapi ya terpaksa. Saya tanya, loh kenapa Bu? Apakah di sekitar rumah sakit tidak ada gereja? Bu Fendi bilang, loh Pak Arief enggak tahu. Oh iya Bu, saya tahu. Ada gereja tetapi yang diizinkan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan ini, kebenaran. Sudah diberi rambu-rambu. Jadi di China hari ini sedemikian susah untuk mencari kebenaran Allah. Kemudian di mana lagi? Di Afrika. Itu yang namanya kelompok Boko Haram atau apa itu. Membunuh orang Kristen itu sampai hari ini sudah jutaan. Setiap hari yang dimatikan mungkin bisa 300 orang, 500 orang, diapakan? Ditembaki satu-satu, kumpulkan, ditanya kamu apa? Kristen. Mau keluar enggak jadi dari orang Kristen, enggak mau tembak, duar. Itu sudah jutaan. Nah, iblis akan selalu menghambat orang untuk ibadah.
Dengan cara apa? Diberi banyak persoalan. Orang semakin punya banyak persoalan, pada akhirnya mereka tuh malas untuk apa? Datang ibadah. Nah, hari itu caranya Firaun untuk menghambat Israel bisa datang ibadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kerjanya dibikin 2 kali lipat. Kalau dahulu katakanlah misalkan 1 hari harus membuat batu bata 10.000. Ketika Tuhan memerintahkan ibadah, Firaun berkata, boleh, tapi selesaikan dahulu pekerjaan yang aku berikan. Dulu 10.000, tiba-tiba melipat kali ganda. Jadi kalau tadinya 10.000 bisa jadi 20.000, bisa jadi 30.000. Kalau nggak selesai terus gimana? Nggak boleh ibadah. Makanya lihat Bapak Ibu, ya tipu daya iblis untuk kita semuanya zaman modern. Kita kadang-kadang diberi pekerjaan yang di luar kemampuan kita. Kalau ditanya kenapa kamu kemarin nggak ibadah? Rampuke garapan. Kenapa kamu kemarin nggak ibadah? Wah, kerjaannya nggak bisa aku tinggal. Jadi tanpa sadar sebenarnya iblis dari zaman dahulu, ya zaman Musa, sampai hari ini polanya itu tidak berubah. Padahal Tuhan sewaktu memberikan perkataan kuduskanlah hari Sabat, dengan satu tujuan apa? Datanglah kepadaku, kamu punya persoalan apa? Ceritakan, ungkapkan, luapkan, Tuhan nampung. Itu salah satu tafsir kenapa Tuhan memberikan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi zaman itu adalah zaman yang amat sangat susah. Zaman waktu itu nyawa itu tidak ada harganya. Nah di penghujung akhir zaman seperti hari ini, kesusahan pun juga semakin besar. Nah kata kuduskanlah dalam bahasa asli itu memakai kata kados. Kados itu artinya apa? Dipisahkan. Jadi Tuhan kepingin ketika itu hari Sabat, engkau harus memisahkan diri. Engkau dikuduskan oleh Tuhan, masuk dalam tempat perhentian. Nah nanti saudara baca mulai dari ayat 7, 8, 9, 10. Di situ diceritakan tentang apa? Kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja, dan hari ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan catatan. Catatannya apa? Tuhan bekerja selama 6 hari lamanya, hari ke-7 Tuhan berhenti. Jadi di situ Tuhan mencoba untuk memberikan sebuah pengertian. Ini loh aku Tuhan, kerja saja ada berhentinya. Kamu sebagai umat tak beritahu, sudah 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 berhenti. Kemudian dalam ayat itu disebutkan, sebab aku memberkati hari Sabat. Jadi kalau seandainya kita sampai tidak mau datang kepada Tuhan di hari Sabat, saya berani pastikan, berkatmu itu mulai meradali. Berkat yang paling utama ketika kita datang Sabat itu apa? Damai. Bukan uang, damai. Ya dulu sebelum saya bertobat, saya menganggap bahwa ibadah itu ritual. Ibadah itu cuma liturgi agama. Jadi mau tidak mau ya harus dilakukan. Nah karena dahulu saya adalah orang yang hampir tidak mengenal kebenaran, saya menganggap nggak ibadah nggak apa-apa. Dan secara bukti bertahun-tahun sejak dari sebelum menikah, kemudian menikah, saya tidak datang ibadah, ya secara fakta saya cukup diberkati. Bisa punya rumah, bisa punya mobil. Tapi ketika tahun 99 saya ditangkap oleh Tuhan, saya masih mempunyai pola pikir yang lama. Saya hari itu mulai melihat siapa? Orang-orang senior di dalam gereja. Ada worship leader,
ada orang yang sudah menyampaikan firman, ada orang yang memimpin, waktu itu bukan komsel, semacam persekutuan rumah tangga begitu. Saya perhatikan orang-orang itu karena saya kenal. Minggu mereka enggak ibadah, tapi bisa pelayanan. Nah hari itu saya berpikir, kalau seandainya hari Minggu saya enggak datang ibadah, kan enggak apa-apa, wong yang senior juga enggak ibadah kok. Tapi Bapak Ibu percaya tidak percaya, saya beberapa kali mencoba melakukan tindakan yang salah yang tidak saya ketahui. Hari Minggu saya tidak ibadah, besok hari Senin saya tabrakan. Yang pertama kali saya masih ingat, waktu itu tahun 2000, saya lagi liburan ke Jakarta, mobil saya masih termasuk Panther yang baru, kemudian saya pergi ke Jakarta, waktu itu mau pergi ke Carita, diajak oleh kakak ipar saya, kemudian kami berangkat sekitar jam 6:30 pagi, jam 7. Waktu itu saya kan sudah masuk dalam pertobatan. Dalam perjalanan masih di daerah Kebon Jeruk, jalanan sepi. Tahu-tahu ada sepeda motor itu kencengnya minta ampun, pengendaranya pakai celana pendek. Saya tahu dari depan sana itu ada sepeda motor ngebut, saya tahu. Kemudian saya mencoba minggir, tapi rupanya sepeda motor ini adalah sepeda motor yang ditumpangi oleh pemabuk. Mobil saya yang sudah minggir itu dari depan itu dikejar, langsung adu arab. Duar. Orangnya ngelangsar masuk rumah sakit. Mobil saya depannya ringsek. Hari itu saya masih berpikir kebetulan. Ya, hari itu tidak jadi pergi ke pantai, urusan dengan polisi sampai jam 4, jam 5 sore, dan ya sudah. Saya hari itu belum tahu kalau ini ternyata adalah sebuah peringatan Tuhan. Kemudian peristiwa kedua, hari itu juga masih mobil baru, ya karena peristiwanya belum terlalu lama. Saya pergi ke Jawa Timur, hari itu pelek mobil saya barusan saya ganti dengan pelek racing. Saya gantung, saya berangkat dari Semarang kira-kira jam 8 pagi, saya berpikir, nanti kalau di Jombang kan sore bisa ibadah. Kemudian waktu itu belum ada jalan tol, sampai di daerah Perak, saya makan. Waktu saya selesai makan, saya duduk di pinggiran warungnya itu, saya perhatikan mobil saya. Saya lihat, loh kok ora ono ban serepe. Ban serep yang jelas saya pasang itu loh, hilang, kondisi baru gres, kira-kira mungkin baru 4-5 hari. Itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga, hari itu saya pergi ke Cilacap pelayanan. Pelayanan saya waktu itu hari Sabtu sampai jam 4 atau jam 5 subuh, karena ngonseling orang kerasukan. Saya pulang sampai rumah kira-kira jam 5:30, dan singkat cerita tidak ibadah. Hari Minggu itu tidak ibadah, enggak terjadi apa-apa. Hari Senin tidak terjadi apa-apa. Hari hari Rebu saya di Semarang, naik mobil yang sama. Tiba-tiba di perempatan, dor, ringsek bagian belakangnya. Saya detik itu mulai penasaran, kenapa kok selalu pas hari Minggu sudah saya tidak ibadah. Dan ada banyak peristiwa lagi yang lain. Di situ karena saya penasaran, saya mulai belajar tentang firman Tuhan, tentang apa? Sabat. Salah satunya dalam kitab Mazmur pasal 92. Alangkah baiknya sabat di waktu pagi. Kitab Yesaya pasal 58 itu berbicara tentang ibadah sabat. Yang tidak ibadah bagaimana? Yang orang ibadah itu bagaimana? Dulu gereja awal pada waktu masih awal berdiri, ibadahnya sore, kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya kepada pengurus saya bilang, Pak,
nanti tahun depan kalau sudah mulai agak stabil, kita bikin ibadahnya pagi. Waktu itu mungkin nggak sampai setahun, kita rubah pagi sampai hari ini. Loh Pak, sekarang apa bedanya kalau ibadah pagi dan sore? Beda Bapak Ibu. Tuhan jelas meminta dalam kitab Mazmur pasal 92, alangkah baiknya Sabat di pagi hari. Jadi kalau malam hari itu seperti apa sih, atau sore hari seperti apa? Untuk merenungkan kasih setia, dikatakan seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang punya pengalaman mirip saya. Ya salah satunya keluarga Ibu Pegua. Cuma ngomong begini loh, aku males ibadah. Kebetulan biasanya badan lagi nggak fit, malas ibadah. Mobil itu ya bisa ditabrak, bisa tabrakan, bisa pintu itu gepeng dan sejenisnya. Dan ada beberapa lagi orang-orang yang seperti itu. Semalam sewaktu sharing tentang kenapa Tuhan lakukan itu, bukankah Tuhan welas asih? Bukankah Tuhan itu panjang sabar? Loh iya, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan welas asih. Tuhan itu tidak mencelakai orang yang sedang tidak ibadah. Tuhan tidak mencelakai saya tabrakan terus-menerus. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, di dalam ibadah itu ada yang namanya pagar kemuliaan. Itu yang namanya Shekinah Glory. Mazmur pasal 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dan meluputkannya dari mereka. Jadi kalau seandainya kita tidak ibadah terus gimana? Kita lepas dari pagar. Jadi diibaratkan ini tubuh kita, ini pagar kemuliaan Tuhan, ini enggak ada. Nah Bapak Ibu mungkin tidak ekstrim seperti saya, ngalami tabrakan. Tapi coba dicek, Anda yang sedang tidak ibadah, ditandai tanda pertama apa? Biasanya hatimu pasti enggak ada damai. Ya apalagi seperti kita yang sudah biasa rajin ibadah, coba enggak datang ibadah. Rasanya itu pasti ada sesuatu kayak yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Betul enggak? Halo Bapak Ibu? Perasaan itu ada. Terus biasanya lagi kalau di dalam rumah tangga gimana? Muncul keributan, salah paham, saling menyalahkan. Ketika saling menyalahkan, Tuhan pun juga ikut disalahkan. Terus apa lagi? Berkat secara jasmani pun bisa mengalami kehilangan. Makanya kenapa Tuhan berkata, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Itu adalah hari perayaan besar. Tapi yang paling istimewa, ketika seseorang diperintah oleh Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat, Tuhan itu sedang menanti kita semuanya. Ayo kamu punya persoalan apa? Zaman waktu itu kan hubungan umat itu bisa ketemu Musa itu belum tentu bisa ketemu setahun sekali Bapak Ibu. Belum tentu, karena apa? Musa itu memimpin hampir kurang lebih 3 juta rakyat. Orang yang dikeluarkan dari Mesir menuju tanah Kanaan itu secara tafsir mulai dari anak kecil sampai yang paling tua perempuan, ibu-ibu dan lain sebagainya itu hampir 3 juta. Nah jadi sewaktu mereka berkemah, mau ketemu Musa itu tidak gampang. Yang ada cuma kepala suku. Dan Tuhan saking cintanya dengan umat dalam kitab Keluaran pasal 5 itu diceritakan. Beribadahlah perjalanan 3 hari ke padang gurun. Hari itu Firaun melarang. Tapi firman Tuhan mencatat dengan tangan yang kuat. Tuhan membawa Israel beribadah di padang gurun.
Makanya kalau Bapak Ibu hari ini ibadah, ada padang gurun. Kenapa? Ibadah kepada Tuhan itu peperangan. Gangguannya banyak enggak? Banyak. Ya mau berangkat, bagi Anda yang punya suami, tiba-tiba suamimu sudah nangkring di atas sepeda motor, Anda ibu-ibu masih, suamimu sudah gini, din 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 din, cepat, wis meh jam 7, din din din, ya Stella. Berangkat nanti sambil ngomel, wong lanang jerawat, tambah tua, tambah anteng, tambah jerawat, nyauru. Datang ibadah wajahnya sudah beda. Apalagi lagi sudah berangkat, tiba-tiba kelingan, HP ini ketinggalan, balik meneh, telat. Kompornya durung mati, bleki durung timpani, dan sejenisnya. Loh, dulu ada banyak orang tidak datang ibadah, waktu saya tanya kenapa kemarin nggak ibadah, asa-asaku akeh. Saya ngomong, aduh kasihan banget kamu, Tuhan kalah karo isah-isahmu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan itu mengutamakan yang namanya hari Sabat, minta dikuduskan. Kenapa? Itu hari istimewa. Itu zaman dulu. Zaman hari ini sama problemnya. Di akhir zaman seperti hari ini, zaman akhir, gereja itu mempunyai tantangan. Jemaat juga punya problem malas untuk datang ibadah. Makanya kita lihat sekarang Ibrani 10 ayat 24 sampai 26, yuk kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 24, Bapak Ibu ayat 25 dan ayat 26 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Amin. Bapak Ibu perlu ketahui ayat 25 itu yang namanya tantangan zaman akhir. Dikatakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penulis Ibrani secara tafsir ada berkata, ini tulisannya Paulus, ada juga yang bicara ini tulisannya Lukas. Tapi kalau saya melihat dari gaya bahasa tulisannya, saya lebih setuju ini tulisannya Rasul Paulus. Paulus menghadapi orang-orang zaman akhir, ya zaman waktu itu kepada kita sebagai kitab nubuat. Paulus mulai melihat bahwa ada banyak orang-orang nanti di akhir zaman itu mengalami yang namanya kemerosotan rohani. Nah, termasuk kemarin peristiwa COVID. COVID kita tidak bisa ibadah kira-kira berapa? 2020, 21, hampir 22. Katakanlah mungkin secara ini ya kurang lebih 2 tahun. Saya masih ingat orang-orang yang rajin mencari Tuhan ketika kita sempat tidak bisa ibadah selama setengah tahun full. Mereka mulai telepon saya, mulai WA, mulai tanya begini, Pak Arif, kapan ibadah lagi? Saya bilang, waduh belum bisa Bu, masih ada pembatasan. Telepon lagi. Sampai pada akhirnya apa?
kita para pengurus mencoba untuk berembuk, enaknya gimana nih? Oke, ibadah, tapi jaraknya 2 meter. Tidak ibadah setengah tahun punya rasa kepingin. Tapi bagi orang-orang yang mungkin tidak cinta kepada Tuhan, COVID itu malah menjadi satu kesempatan untuk bablas tidak ibadah. Sampai hari ini masih banyak Bapak Ibu orang-orang yang tidak ibadah itu banyak. Secara khusus yang di Semarang. Kenapa? Mereka berpikir online sama saja. Makanya berpegang dari surat Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 26. Mengapa Tuhan itu menginginkan supaya kita terus rajin, jangan malas, kuduskan hari Sabat. Hal yang pertama berkaitan dengan apa? Kita sebagai gereja itu mempunyai tugas saling menjaga dan saling melayani. Dalam ayat 25 tadi dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya membaca dalam bahasa asli, kata pertemuan ibadah itu episinagogi. Next. Ya, mempunyai pengertian apa? A gathering together in one place. Jadi sebuah ibadah itu adalah bertemu bersama dalam suatu wadah, satu tempat secara fisik. Makanya ketika kita disebutkan dengan pertemuan ibadah, kata lain dari pertemuan ibadah itu adalah gereja. Apa itu gereja? Gereja adalah sekumpulan orang percaya. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, itu disebut gereja. Jumlah murid Tuhan awal 12 murid. Detik itu bisa disebut gereja. Nah, kalau sampai seandainya kita ternyata lebih suka beribadah itu secara online, Anda bukan gereja. Anda masuk dalam satu kehidupan yang bersifat individu. Dan tanpa sadar, orang yang melakukan itu tuh sedang mengikuti apa yang iblis inginkan. Kenapa? Iblis tidak kepingin ada sebuah organisme baru yang bertumbuh untuk mempermuliakan Tuhan. Iblis itu nggak kepingin begitu. Makanya kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, iblis itu akan selalu membawa seseorang yang dirasuk itu pasti dalam kesendirian. Contohnya orang gila di Gerasa. Makanya orang-orang yang sedang mengalami problem kena hantaman iblis biasanya apa? Tidak mau ibadah. Orang itu ditarik oleh iblis untuk apa? Menyendiri. Amsal 18 ayat 1 jelas berkata, perkataannya apa? Orang yang menyendiri itu lebih suka membeberkan isi hatinya. Keinginannya meledak terhadap setiap pertimbangan. Mikir dewe, ngomong dewe, mangkel dewe, jengkel dewe. Itu terus begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak sadar. Tidak sadarnya bagaimana? Ditarik oleh iblis untuk tidak melakukan penyembahan yang benar. Makanya tadi dalam ayatnya yang ke-25 jelas berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa kita harus beribadah? Ini yang terakhir tadi, ayat 25. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat yang biru itu mempunyai 2 tafsir. Tafsir yang pertama, hari Tuhan yang mendekat. Kita ini kan masing-masing sudah tua. Umurmu tinggal berapa?
Saya 61, nanti kalau ditambah sama Tuhan 20 tahun berarti nanti 80. 20 tahun lagi saya mati. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan kalau kita tidak ibadah? Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan kalau kita tidak datang ibadah? Anda mau berkata, aku nggak mau ibadah karena aku memang malas. Ada orang yang berkata, ben dosane tak tanggung dewe. Iya, kamu belum kena masalah bisa ngomong begitu. Tapi coba nanti kalau sudah kena masalah, Anda nyungsep, berani berkata bahwa dosane tak tanggung sendiri, nggak bisa. Tafsir yang kedua, Tuhan datang segera. Jadi tentang menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat ini, ya kita nggak tahu, kita mati dulu atau Tuhan datang dulu. Loh Pak, kalau saya seandainya tetap tidak mau ibadah, terus Bapak mau gimana? Itu hak. Tapi firman Tuhan mengingatkan dalam ayat 26, Bapak Ibu perhatikan. Sebab jika kita sengaja apa? Berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Konteks ayat 26 ini bicara tentang dosa apa? Dosa tidak ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ibadah, Anda dosa. Yang rugi itu bukan pendetanya. Anda sedang berhadapan dengan Tuhan, Anda sedang bertanggung jawab nanti kepada Tuhan. Makanya kalau kadang-kadang saya tuh mungkin maaf kata ya, cukup cerewet untuk tanya kenapa tidak ibadah, kenapa tidak ibadah. Ayo ibadah yang semangat. Kenapa? Saya khawatir Bapak Ibu, kita nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sedang kita nanti ditanya oleh Tuhan. Saya khawatir itu. Ya, yang lalu saya sudah jelaskan, ibadah kita setahun itu berapa jam atau berapa hari. Kalau di total dulu Bapak Ibu, ibadah kita setahun cuma 4 hari. Loh kok bisa? Mau berhitung lagi ya. Kita ibadah seminggu 2 jam. Oke? Besok hari Minggu itu ibadah 2 jam. 1 bulan 4 minggu. 8 jam. 1 tahun 8 kali 12, betul? 96. 1 hari 24 jam. 96 dibagi 24 berapa? Anggap aja 100. 4,5 hari kita ibadah. Ngono kok bolos. Ngono ora teko gara-garane apa? Males. Loh kita ini punya alasan-alasan yang terbaik, punya. Kalau gereja sampai tidak mengingatkan, gereja salah. Kalau gereja itu tidak saling menjaga, gereja salah. Gereja tidak melayani, gereja salah. Tapi kadang-kadang tadi kita bicara secara baik, curiga. Ya kalau zaman sekarang ini, yang sekarang ini saya berkata wah sudah baik, sudah oke lah. Nanti Bapak Ibu boleh tanya sama Pak David itu sebagai pengurus gereja. Beberapa tahun yang lalu, ya mungkin 10 tahun yang lalu, kalau saya kejar-kejar ibadah, saudara tahu jawabannya apa? Oh iya wae, nah ibadah kan perpuluhannya untuk akeh, pendetanya tambah sugih. Pak David yang jawab, Pak pendetanya tidak terima perpuluhan. Lo coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau sampai kita ini tidak datang ibadah, firman ini berkata apa? Kita sengaja berbuat dosa. Jadi apapun alasan Anda
Anda tidak ibadah, Anda tetap saja dosa. Loh, kecuali loh Bapak Ibu, Anda sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Anda bangun kepalanya mungkin vertigo, Anda sakit keras, itu oke. Tapi saya seringkali perhatikan tidak ibadah kuliner, tidak ibadah jalan-jalan, tidak ibadah ke Jogja. Loh piye? Di Semarang pernah kejadian. Ini orang yang meninggal, usianya waktu itu kurang lebih mungkin sudah 80 tahun. Waktu meninggal, kita dari gereja itu datang ke rumah duka. Waktu datang ke rumah duka, ketemulah hamba Tuhan lain dari gereja lain. Ada mungkin 6-7 kelompok hamba Tuhan, kemudian kan hamba Tuhan saling kenal, tanya, "Loh Pak, Bapak kesini pelayanan atau layat?" "Oh, mau melayani." "Loh, mau melayani siapa?" "Om A." "Loh, saya juga mau melayani Om A." "Yang ini juga." "Loh, ini Om A, Om A." Nah, karena seperti itu kan kita hamba-hamba Tuhan sudah ada yang melayani kan malu. Satu persatu pulang. Dan Anda tahu yang terjadi? Om A ini tidak ada yang melayani. Kemudian ketemulah dengan anak-anaknya. Kemudian tanya, "Loh, kalau seingat saya Om itu kan jemaat kita kan?" "Enggak, Om ini terakhir sebelum meninggal itu jalan-jalan." Kadang ibadah, kadang tidak. Kadang ibadah, kadang tidak. Nah, semua gereja merasa bahwa ini jemaatnya. Kemudian keputusannya apa? Keluarga diminta bikin surat. Silahkan keluarga membuat surat gereja mana yang mau dipilih untuk bisa melayani. Bikin surat kepada gereja A, mohon pelayanan dari awal sampai dengan pemakaman, bla 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 bla, baru dilayani. Loh, kita beberapa kali di tempat ini, ada jemaat yang kita nggak kenal dari Bandung, dari mana lagi ya waktu itu ya, mungkin ada 2-3 orang. Minta apa? Minta dimakamkan. Ya kita diminta ya tetap aja berjalan. Tapi kita minta surat, kenapa? Kadang-kadang kita melayani pun bisa salah. Makanya hal yang pertama ini sangat penting. Mengapa kita perlu untuk datang beribadah? Untuk saling menjaga dan saling melayani. Kemudian hal yang kedua. Yang kedua adalah untuk mengarahkan kebenaran itu dengan benar. Loh Pak, memangnya ada kebenaran yang nggak benar? Oh banyak. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4. Jadi waktu Bapak Ibu datang beribadah, Anda mendapatkan 4 poin yang sangat luar biasa. Apa itu? Anda diajar. Anda salah, Anda kena templak firman. Kelakuanmu nggak benar, firman Tuhan menegur. Tujuan akhirnya apa? Mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, ada orang-orang tertentu berpendapat bahwa, oh Pak, di dalam ibadah online, saya juga menemukan itu semua. Saya bilang ya setuju, tapi tidak semua. Kenapa? Hari ini yang namanya angin pengajaran Bapak Ibu, banyaknya minta ampun. Banyak.
Nanti Bapak Ibu boleh baca Efesus pasal 4 mulai dari ayatnya yang ke-10. Itulah sebabnya Tuhan mengadakan baik rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Untuk apa? Kesatuan tubuh Kristus. Di dalam gereja itu ada 5 jabatan. Tujuannya apa? Kesatuan tubuh Kristus. Agar apa? Agar jemaat itu dewasa, mengarah kepada Kristus dan tidak terombang-ambing dengan rupa-rupa angin pengajaran. Makanya lihat, bagi Bapak Ibu yang malas beribadah melalui onsite, lebih memilih online. Loh, saya bilang, saya bukan anti online. Tapi online itu hanya untuk kondisi yang darurat. Kondisi yang memang kadang-kadang itu kita tidak bisa punya pilihan. Oke, online enggak masalah. Tapi kalau Anda menetapkan online itu sebagai sebuah gereja, Anda rugi. Kenapa rugi? Anda tidak bisa merasakan hadirat Allah. Anda online pasti Anda tidak bisa sekusuk waktu kita onsite. Kita online kita bisa nyambi macam-macam, termasuk ibu-ibu sambil online bisa masak, sambil online bisa main Instagram, sambil online bisa main WA. Ibadah onsite tidak. Ibadah onsite tertujunya kepada kemuliaan Tuhan. Nah, angin pengajaran yang hari ini Bapak Ibu perlu waspadai. Ya, kalau nggak salah kemarin hari Minggu kan sudah saya sampaikan. Banyak hamba Tuhan, ya saya sebut itu hamba-hamba Tuhan palsu, mengatakan bahwa kalau orang bayar per puluhan itu dianggap sesat. Loh, Alkitab kita ini ngajarkan. Tapi mereka mengatakan, oh itu sesat, penipuan. Lah kalau mereka berkata bahwa itu penipuan, berarti Alkitab kita nipu. Nah, yang celaka, hamba-hamba Tuhan itu memperkatakan seperti itu, tetapi kata-katanya dirubah. Oh, kami tidak terima perpuluhan, tetapi kami menerima korban persembahan yang terbaik. Itu silat kata, Bapak Ibu. Loh, saya bisa ngomong, Bapak Ibu enggak usah beri perpuluhan, enggak usah. Tapi berikanlah yang terbaik dari hatimu yang paling dalam untuk kemuliaan Tuhan. Lah kalau memakai kata-kata itu bisa nilainya lebih besar dari perpuluhan. Kenapa jemaat itu perlu harus membayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan? Kenapa? Untuk aktivitas kegerakan gereja. Untuk bermisi, untuk pengelolaan, untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja, untuk sosial dan lain sebagainya. Loh, ada orang-orang tertentu tidak mau bayar, tidak mau mengembalikan. Gara-garanya apa? Terima angin pengajaran dari online. Semalam sewaktu sharing saya jelaskan satu contoh Bapak Ibu. Kita hari ini sudah punya layar LED, ukurannya kurang lebih 3,5 kali 5 meter. Pertama kali pasang saya sudah wanti-wanti sama Novi, Nov, pakai LED hati-hati. Novi tanya, kenapa Om? Itu sekali on itu 10.000 watt. Dan minimalkan warna putih. Kenapa Om? Warna putih itu menyedot daya paling besar. Nah, ini yang bayar siapa? Jemaat, Bapak Ibu semuanya. Kita ibadah nikmat, ada AC, sejuk. Listriknya berapa coba? Ini 2 PK, 2 PK, 2 PK, 1, yang 2 rusak. Tapi ada orang-orang tertentu karena gara-gara kena angin pengajaran online, gak mau memberikan korban persepuluhan, tidak mau memberikan kolekte yang terbaik. Kenapa? Mereka berpikir, wah duitnya buat foya-foya pendetanya. Lah itu kan ngawur.
Loh, pernah beberapa waktu yang lalu ada orang komplain kepada saya jelaskan satu persatu. Wah, masih ngayal terus. Saya akhirnya bilang, oke. Anda tidak mau mengembalikan persepuluhan buat Tuhan itu enggak masalah. Tapi gereja ini tidak bisa bergerak. Wah, itu kan urusan gereja. Oh ya, enggak apa-apa, kalau begitu nanti mulai minggu depan kita tidak usah pakai LED, kita tidak usah pakai AC, enggak usah pakai mic, enggak usah pakai speaker, enggak usah pakai listrik. Wes ibadah kayak zaman dulu aja. Oh ya, enggak bisa gitu. Lah kalau enggak bisa gitu terus gimana? Jadi ini loh fungsi daripada gereja, kenapa? Untuk mengajar. Pemberitahuan kita adalah pemberitahuan tentang kebenaran. Makanya tadi saya bilang, apakah Pak Arief ini anti online? Tidak. Di dalam online itu juga banyak pengetahuan, tapi tidak semua. Kemudian apalagi? Untuk menyatakan kesalahan. Contoh, misalkan Anda merokok, Anda sebagai mungkin pelayan Tuhan, masih bermain riba, loh itu jelas dosa. Firman Tuhan mengingatkan, itu salah, itu dosa. Nah, Anda sebagai jemaat itu juga punya hak untuk menyatakan kesalahan hamba Tuhan. Pak, khotbahnya salah, Anda boleh tegur langsung. Tapi kalau melalui online, ketika ada kesalahan pembicara, apa yang Anda lakukan? Anda pindah channel. Anda nggak suka dengan teguran, Anda pindah channel. Anda tidak cocok dengan angin pengajaran itu, Anda pindah channel. Makanya lihat, pindah channel. Akhirnya apa? Bingung karepe dhewe. Tapi kalau kita onsite, kita melalui gereja Tuhan, kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Kita dididik untuk masuk di dalam kebenaran Allah. Nah, rupanya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 di akhir zaman itu terjadi dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 4. Bapak Ibu perhatikan, tolong bacakan. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Iya. Jadi ini kan sudah terjadi Bapak Ibu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, kadang-kadang kita sebagai mungkin jemaat online, kita bangga kepada hamba Tuhan tertentu. Wih, ganteng. Wih, khotbahnya luar biasa. Wih, ini dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Anda pernah tahu enggak kehidupan di balik layar gitu, pernah tahu enggak? Pernah tahu? Kan enggak pernah tahu. Kalau Bapak Ibu melihat saya, mungkin secara langsung tidak tahu. Tapi Anda bisa tanya Novi. Bisa tanya Rosa, bisa tanya Arief. Kak Novi, Pak Arief kesehariannya gimana? Kalau saya setiap hari ngamuk, dia bilang, wah pendetanya ngamuan. Anda bisa tahu. Betul enggak? Tapi lihat, orang lebih suka memilih online. Ternyata ini bukan berbicara tentang apa kedewasaan rohani, bukan. Tapi mereka hanya berbicara tentang kenyamanan. Makanya lihat, menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Online itu tidak menegur. Online itu tidak menghakimi. Dan online tidak menuntut perubahan hidup. Jadi kalau seandainya Anda hanya nonton online, Anda sambil online bisa ngerokok enggak? Kan bisa. Anda sambil online pelukan sama will-nya orang bisa enggak? Bisa. Online tidak menuntut perubahan hidup. Tapi kalau di dalam gereja, begitu Anda melakukan hal yang tidak sesuai, minimal Anda tidak bisa melayani. Minimal Anda akan kena tegur. Terus orang-orang yang sedang memisahkan diri dari gereja. Jadi waktu kita mulai memisahkan diri dari gereja, kita ini terbawa arus. Anda boleh cek. Perkataannya pasti ngawur. Perkataannya pasti menghakimi. Kenapa begitu? Tanda akhir zaman. Nah, orang-orang yang sedang terbawa arus, mereka itu adalah orang yang siap dimangsa oleh iblis, oleh setan. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya, siapa orang yang dapat ditelan oleh iblis? Jawabannya, iblis menyerang domba yang terpisah dari kawanan. Anda nggak percaya, Anda boleh cek, Anda boleh mungkin praktek. Begitu Anda memisahkan diri dari kawanan, iblis datang dengan suara-suara yang macam-macam. Bener, kowe rusah lunga gereja kuwi. Lah kenapa? Gerejane ora bener. Aja lunga gereja kuno karena gerejane ora bener. Pendetane ora bener. Krungu ora pendetane ngene-ngene, krungu ora jemaate ngene. Wah, sudah itu tadi. Iblis masuk, Anda diterkam. Anda pernah nggak melihat singa lagi makan mangsa, pernah lihat nggak? Apakah singa waktu memakan mangsa itu langsung geletak gitu, langsung langsung telan gitu? Enggak. Begitu dicengkram biasanya tengkuknya ya, misalkan itu mungkin hewan lain, sapi tekram. Sesudah itu apa? Dibikin lumpuh. Sesudah dibikin lumpuh diapain? Kalau secara orang makan tuh dikulum, dikepeh-kepeh dulu. Itu singa caranya makan. Nanti kalau itu benar-benar sudah terkapar baru dicapik-capik. Sama kondisi orang yang dimangsa oleh iblis itu seperti itu. Dibikin lumpuh dulu. Kemudian mulai dikepeh-kepeh tadi, dikulum. Sesudah itu baru dicapik-capik. Loh, padahal jelas Keluaran pasal 28 kan menjelaskan. Tuhan menginginkan yang namanya kuduskanlah hari Sabat untuk apa? Untuk memagari, untuk memproteksi. Kita punya masalah malah menjauhkan diri. Tambah kita hancur. Yang terakhir dalam Injil Matius pasal 24 ayat 10 sampai 12, Bapak Ibu perhatikan. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekarang tanda itu sudah mulai muncul. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Apa-apa tandanya? Tidak peduli. Gereja itu kayak cuma tempat singgah.
Seneng ya teko, ora seneng bukan urusanku. Gereja mau bergerak, gereja tuh mau bayar listrik piye, membayar apa piye, itu bukan urusanku. Kenapa? Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kenapa kasih kebanyakan orang tuh dingin? Mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang memakai media online untuk menyerang gereja lain. Lu ada loh Bapak Ibu, gerejanya besar, jemaatnya puluhan ribu. Kalau lagi khotbah di online, kita sebagai gereja karismatik itu dijelek-jelekan. Gereja karismatik itu sesat, bahasa roh itu sesat, pendetanya ngajarkan perpuluhan itu sesat. Saya kadang-kadang dalam batin saya itu begini loh. Kamu sebagai hamba Tuhan besar ngapain ngomong gitu? Kalau kamu mengatakan bahwa itu benar sesat, berarti ini Alkitab kita ini sesat semua. Bapak Ibu bisa bayangkan. Loh harusnya semakin besar, harusnya semakin bijak. Ngomong itu yang benar, jangan menabur benci. Nah celakanya ada banyak orang-orang tertentu yang termakan, kemudian apa? Dingin kasihnya. Makanya Tuhan berkata apa? Banyak nabi palsu akan muncul, menyesatkan banyak orang. Nah disinilah kita punya PR Bapak Ibu. Jangan kita mau termakan dengan berita-berita palsu. Jangan kita mau termakan dengan hal-hal yang menyesatkan. Kenapa? Iblis juga bisa pakai hamba Tuhan untuk menghancurkan gereja. Banyak. Makanya lihat gereja itu dituntut untuk apa? Menjadi teladan. Gereja diminta oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan untuk memberikan contoh yang terbaik. Begitu kita salah, begitu kita tidak melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, akibatnya ini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya biarlah perenungan firman Tuhan ini bisa mengingatkan kepada kita semuanya bahwa gereja adalah keinginan hati Tuhan. Ibadah adalah keinginan hati Tuhan. Anda sebagai sidang jemaat, Anda mempunyai tanggung jawab. Gereja adalah milik kita semuanya. Amin. Gereja ini bukan milik saya, gereja ini bukan milik Pak Bekti, tapi gereja ini adalah milik Anda. Anda pun punya tugas apa itu? Memelihara. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kita bersama-sama berdiri. Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan,
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya Pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan kami semuanya bahwa betapa pentingnya kami mengkuduskan diri secara khusus Tuhan di hari Sabat. Engkau memerintahkan kepada kami semuanya, kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya Engkau bekerja, dan di hari yang ke-7 Engkau Sabat bagi Tuhan. Tuhan menyampaikan satu pesan yang baik, bahwa di hari Sabat Tuhan berkata, Aku memberkati hari Sabat. Hari ini kita bersama-sama kembali diingatkan oleh Tuhan betapa berharganya hidupmu, betapa berharganya akan setiap apa yang kita lakukan di hari Sabat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan membalaskan berkat kasih, membalaskan segala sesuatu yang baik, secara khusus berkat damai sejahtera yang melimpah. Oleh karena itu Tuhan, tanamkan setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan pada malam hari ini. Beri kami pengertian, beri kami semangat, beri kami anugerah untuk kami boleh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi pengharapan kami, ketika kami datang kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami kekurangan Tuhan beri berkat kasih dan berkat kelimpahan. Bahkan mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, pertolongan dalam berbagai hal, Tuhan pun menyatakan itu melalui setiap janji yang Tuhan ucapkan. Terima kasih Bapa di sorga, dan malam hari ini Tuhan kami bersama-sama berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang berhalangan, bahkan kalau ada di antara mereka Tuhan yang sedang mengalami kemunduran secara rohani, Tuhan kiranya menolong dengan cara yang heran. Tuhan, kami malam hari ini berdoa untuk Bapak Rinus, supaya Engkau kembali Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Di masa lanjut usia Tuhan, kami minta untuk gula darah, untuk tensi, semuanya kembali dinormalkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Rinus Tuhan kembali bisa beraktivitas, kembali dia boleh datang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati akan keluarga ini secara khusus untuk Ibu Nani, yang merawat, yang Tuhan menyediakan makan, bahkan dalam keseharian Tuhan mengurus Pak Rinus. Kiranya Kau memberikan kesehatan dan kekuatan yang prima, sehingga kedua orang tua ini Tuhan boleh merasakan akan kuat kuasa hadirat Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak, menantu, cucu, mereka boleh bersatu hati Tuhan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga berkat Tuhan boleh semakin bekerja melimpah. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Ananto, berdoa Tuhan untuk Ibu Eti, supaya Engkau juga memberkati kesehatan mereka berdua. Tuhan tolong di dalam keseharian, Tuhan tolong di dalam usaha pekerjaan, dan kami percaya Tuhan berkat kasih-Mu bekerja melimpah. Dan malam hari ini Tuhan kami bersyukur untuk Ibu Puji yang sudah bersama-sama kami kembali. Dia boleh kembali mengalami kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau beberapa hari
dia diizinkan Tuhan untuk beristirahat karena mengalami kelemahan tubuh. Hari ini Tuhan kembali dia sudah disehatkan oleh Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati Bapak Saragih di masa lanjut usia. Tuhan Kau juga berkati hidupnya, berkati hati dan pikirannya, supaya Tuhan dia bisa tidur dengan baik, tidur dengan tenang, dan Tuhan dalam keseharian dia boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini. Mereka yang sedang datang dalam membawa permasalahan pergumulan, kiranya Engkau melihat setiap pergumulan dan permasalahan mereka, sehingga mereka semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Kami malam hari ini terus berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Jimmy, Ibu Jimmy, secara khusus Tuhan untuk Kevin di bagian kepalanya, kiranya Engkau memberkati, menyembuhkan, memulihkan, sehingga Kevin pun boleh menjadi seorang yang diandalkan oleh Tuhan. Memberkati Dennis yang hari ini Tuhan masih di dalam proses, kiranya Engkau menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami juga berdoa untuk Nino Tuhan yang ada di Jepang, kiranya Engkau juga memberikan penjagaan secara khusus, kesehatan, kekuatan, bahkan pekerjaan yang baik, sehingga dia pun boleh Tuhan menjadi satu pribadi yang sungguh menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Kami sekarang mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.